Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa bahagia. Terus yang ini kerja. Intinya gitu. Dan ini if you never try, you'll never know. Artinya adalah dilarang merokok. Jadi no smoking. Oh, nah rokok no smoking. No smoking. Wes pokoknya gue arti nih. Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris kenapa? Assalamualaikum orang baik. Lagi-lagi live-nya sama Mas Wardi. Salam sejahtera untuk kita semua dan mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat, baik dan juga sejahtera. Amin. Ketemu sama saya dan Mas Wardi kesempatan hari ini seperti biasa. Tadi kan vlognya kita habis syuting vlog lagi. Jadi biar ada beberapa video, biar bisa tayang untuk beberapa hari. Dan irit insya Allah jadi 10 juta kalau kata Tika. Amin. AdSense-nya sampai 10 juta. Sing dibahas ki opo re. Sehat ya Wardi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo disapa-sapa subscriber yang kangen kamu. Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat semuanya. Buat subscriber Big Tulus ya. Big Tulus official. Big Tulus official. Nah, soalnya aku biasaan usahakan Big Tulus Sosis Corner masalahnya. Ya, jadi depannya hampir mirip. Dulu sempat kita mau bikin BFC. Nah, Big Tulus Fried Chicken. Jadi yang belum tahu tentang sejarahnya Big Tulus Sosis Corner bisa DM Mas Wardi. So tetap promosi. Jadi teman-teman yang tinggal di Rawajitu, mungkin kalian tuh pencinta makanan-makanan sosis, bakso bakar, sostel, cappuccino dan lain sebagainya, itu datang aja ke tempatnya Mas Wardi. Macam-macam. Dan satu lagi, kami itu sebetulnya sosis corner pertama yang di Rawajitu. Jadi waktu zaman masih pertama kali yang jual sosis, jual twister, cikua, bakso ikan, dumpling, itu semuanya pertamanya adalah kami. Dan sekarang wes jadi jamur di mana-mana sudah banyak ya. Nah, tapi kalau soal rasa ya boleh lah dibandingkan. Jadi kalau teman-teman mau perlu boleh datang ke kediamannya Mas Wardi atau ke tempat jualannya Mas Wardi. Kalau di Rawajitu di mananya? Di samping SPTI depan Indomaret. Depan Indomaret berapa? 3 apa 2? Indomaret 3 yang di Pasar Rawajitu itu di sebelah barat ya teman-teman ya. Teman-teman silakan mampir berbagi rezeki sama Mas Wardi. Diucapkan terima kasih, selamat datang dan juga selamat belanja. Kemana aja setelah di Jakarta? Sudah kemana-mana aja. Mall, kita belanja baju. Ke mall belanja baju. Berenang. Oh banyak duit ya? Banyak duit. Kartu kredit men. Utang. Tetap utang. Rapopo nih orang ngono ram. Nek sing ora arti kan jarene alhamdulillah dikandakno duit akeh, amin. Alhamdulillah diejak neng mall, diejak berenang. Amin, tak amini kabeh, tak alhamdulillahi wae. Mudah-mudahan jadi doa untuk saya yang terbaik. Ke mall beli apa aja? Baju sama celana, sama tas, sama koper. Dan itu kan pecinta warna merah ya guys. Kopernya merah, tasnya merah, terus semua baju merah sampai celana dalam aja dia maunya warnanya merah. Warna merah. Nah teman-teman yang punya baju yang warnanya merah bisa langsung kirim ke Mas Wardi karena beliau pencinta merah. Ngopo kak? Mulai. Nah jadi kemarin sempat ke mana? Ke Parung. Parung ke. Berenang juga. Central Park Geraha Park, Water Park. Ya ke Water Park Wanagri ya Kalau nggak salah namanya Wanagri ya. Jadi
sempat jalan-jalan, terus makan, terus ke mall, dan sekarang benerin. Sebenarnya sih tugas awal dia adalah benerin rumah karena dapur itu di belakang itu masih banyak yang harus diperbaiki. Sehingga ini kayak wallpaper belakang, terus ini kerak dan lain sebagainya, itu kan kerjaannya Mas Wardi. Terus benerin yang lain-lain juga sih, banyak, ada ngecat, terus nyemen juga biar lebih rapi aja. Jadi dapurnya sekarang lebih baik. Nah, tujuan awalnya sih itu. Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol sama kamu. Kalau kemarin kan kita bahas soal silat dan lain sebagainya, soal ngomongin yang ini itu. Kita ngomongin yang ekstrim dikit lah. Ngomongin apa? Sebenarnya banyak yang nanya, kalau Kang Tulus kan ibarat kata bisa ngelihat jin dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Kalau kamu sendiri sebetulnya bisa ngelihat jin nggak sih? Sedikit. Sedikit gimana maksudnya? Sedikit bisa. Maksudnya? Genah apa piye apa? Ya intinya apa ya? Saya yakin semua orang organisasi hampir merata pasti tahu lah bahasanya kebatinan, pasti tahu. Mereka bisa apakah semua jin bisa kamu lihat? Insya Allah bisa. Kalau cuma melihat, karena kan mata kasat mata gitu loh kalau orang yang. Tapi kalau aku kan nggak, maksudnya aku rara belajar ya. Aku kan nggak ada ramalan, maksudnya nggak ada mantra dan sebagainya untuk melihat. Tau yo nongol dewe, ngerti-ngerti ketok dewe tanpa aku pelajari. Nah kalau kayak kamu itu, kalau misalnya mau ngelihat jin tuh ada rapalnya nggak sih? Maksudnya ada yang kamu baca nggak sih? Ya mohon maafnya kembali lagi ke sensitif sendiri. Kadang kan rezeki dikala kita disahkan itu masing-masing. Ada yang sebelum mendoa. Oh jadi kemampuannya itu setelah kamu disahkan di salah satu organisasimu itu tadi. Ya. Oke, tapi memang ada juga yang sensitif. Memang ada yang sudah sensitif dari sononya. Sebelum ikut juga sensitif. Nah, kalau kamu sendiri? Kalau aku memang dari dulu karena hobi di situ jadi ya. Jadi pas ketemu juga nggak taunya di hobiku juga sama di KS, jadi larinya ke situ. Gitu loh. Tapi kalau untuk melihat jin itu toto nongol kah atau memang ada sesuatu yang harus kamu baca dulu untuk bisa melihat mereka atau memfokuskan diri untuk melihat itu? Kadang namanya spontan ya kita ini kan, kalau di organisasi itu kan ada namanya, kalau di KS ibaratnya ilmu spontan. Bahasanya itu kadang kita tidak menginginkan dia datang, kadang kita menginginkan dia tidak datang, intinya spontan dia kadang-kadang. Jadi tiba-tiba blah, oh ini di sini, oh di sini gitu loh kadang. Kalau misalnya aku tanya secara garis besarnya, kan jin itu kan memang makhluk yang tidak terlihat dan kamu bisa melihat. Apa rasanya? Kalau aku kan kadang-kadang kalau jin baru yang belum bisa aku kontrol, aku puyeng, keliengan. Kayak sekarang ini tiba-tiba temanmu datang kan aku ngelieng di kepalaku. Jadi teman-teman, ini syutingnya siang hari loh guys. Ini jam 2 siang di sini. Tapi karena kita membahas dia, temannya itu datang. Aku mau nanya sama Wardi, betulkah sosoknya seperti kera? Besar? Gede? Nah, jadi aku tiba-tiba, mungkin kalian tadi ngelihat, aku tiba-tiba diem, tiba-tiba aku kayak ngiyeng gitu. Meskipun di sini banyak orang, belum tentu mereka juga merasakan. Tapi kalau aku ngerasainnya kayak gitu, aku karena aku sama Wardi kan ada ikatan batin. Sebetulnya memang kita sedarah kan. Jadi kayak dia itu gak terlalu ngefek aku, meskipun tadi kayak aku kaget, yang aku langsung nyer di kepala langsung kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri sebetulnya ketika melihat hal gaib itu gimana sih? Takut kah atau pengen muntah? Aku dulu pengen muntah segala macam. Kalau di awal ya pasti takut di awal. Kadang kita apa sih bahasa Indonesianya girapan ya? Girapan ya bahasa ya Indonesia. Kaget lah istilahnya kan gitu ya. Kayak ibaratnya terkejut. Ya terkejut gitu lah bahasanya. Ada yang macam-macam juga deh. Ya kadang kan apalagi kalau pas dites di tengah-tengah, kadang di makam tiba-tiba. Jadi tesnya di makam-makam beneran? Ya kadang. Terus? Jadi spontan kita tes rumah jam, tiba-tiba kita buka mata, tes depan kita ada bla 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 gitu kan. Apa? Biasanya apa? Pengen tahu dong? Biar banyak yang tahu. Ya kadang pocong. Oke. Gitu kan. Ya intinya bangsa yang tidak terlihat lah intinya. Jadi sebenarnya ketika baru ngelihat pun ada rasa takut? Ya pasti. Oke. Kalau aku sih kayak cuman yang gitu doang. Secara takut merinding, iya. Cuman kalau takut lebih kayak bisa terkontrol sih sekarang. Kurang lebih begitu. Makhluk yang paling seram yang pernah kamu lihat? Yang pertama waktu latihan atau dalam dunia sehari-hari? Kalau makhluk yang tak lihat, yang paling menyeramkan tuh kamu takut banget gitu.
Belum sih, belum. Tapi jangan sampai ya. Belum pernah, tapi ada nggak yang kira-kira tuh menurut kamu serem banget? Kalau serem itu apa ya? Kalau kita ini intinya apa sih, yang penting tujuan kita hanya melihat, kita intinya tujuannya baik. Ya no problem sih sebenarnya. Kita tuh satu keluarga guys, prinsipnya kayak ngono. Orang tahu aneh-aneh, yang penting kita nggak punya niat buruk sama orang, intinya di situ. Jadi yang nggak maksudku tuh secara garis besar selain pocong, kuntilanak pernah lihat? Apa kuntilanak itu betul-betul kayak di mitos itu yang rambutnya panjang? Apakah selalu bentuknya seperti itu? Ya enggak semuanya. Nah, jadi teman-teman, semuanya. kita tuh perlu memahami juga, apakah semua pocong itu tangannya sedakep? Sedakep. Gini. Enggak juga. Nah, jadi juga. banyak yang kalian tidak tahu sebetulnya. Nah, ini kan sebagai aku ngomong kan biasanya aku ngomong secara apa yang aku lihat ya. Nah, ini kan Mas Wardi juga bisa menyaksikan. Sebetulnya Mas Wardi itu bisa menyaksikan, bisa melihat juga. Yang paling serem menurutmu walaupun kamu tuh nggak takut? Yang paling serem ya. Intinya itu pocong hancur lah mukanya bahasanya. Maaf, pocong hancur bahasanya. Jadi mukanya hancur. Iya, mukanya hancur. Itu gimana kamu ada rasa mual nggak sih? Kalau aku tuh deh, kalau misalnya ngelihat kalau yang hancur atau dia meninggalnya nggak wajar dan sebagainya, korin itu bikin aku mual karena aku bisa nyium baunya, terus aku mual-mual gitu. Ya kalau mual itu udah pasti ya, karena kita namanya berani belajar batin pasti belajar juga batin loh ya, intinya tetap kena intinya. Kena juga ke bawah efeknya. Ya intinya kadang kita baunya nggak enak, kadang seperti ini seperti itu. Sebenarnya kalau orang yang tidak paham dengan spiritual sebenarnya kadang bisa merasakan dia tapi tidak bisa melihat intinya. Oke, ada juga. Tapi ada. anak rasakti semuanya bisa nyaksin atau enggak sih? Hampir keseluruhan kembali ke masing-masing porsinya ya, makanya Ada tak yang bilang. bisa, ada yang tidak gitu. Nah intinya tinggal porsinya kita, rezekinya kita intinya. Asal intinya semua orang dikala kita mau belajar dan kita mau tirakat, insya Allah semuanya bakal kebuka. Tapi dengan tujuan yang baik. Ya. Jadi pertanyaan teman-teman kan selalu bertanya-tanya, Mas Wardi itu indigo atau bukan sih? Kalau aku sih nggak bilang adikku indigo ya. Aku nggak bilang adikku, dan aku nggak pernah bilang kalau aku tuh indigo dan lain sebagainya. Kita polos. Tapi kita tuh orang polos. Cuma memang mungkin ada kelebihan dari Allah yang Allah berikan, bisa melihat sesuatu. Jadi kadang-kadang kayak kita sering komunikasi satu sama lain tuh kayak yang, di aku nggak nyaman, aku pinjam temenmu ya, minta tolong, kayak gitu-gitu doang. Ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah, secara matanya Wardi deh, di rumah ini sebetulnya banyak tidak sih, padat atau tidak rumahku? Kalau untuk di rumah sih ya kalau banyak-banyak, cuman insya Allah dengan ketulusan hati kita ya, insya Allah nggak akan ada apa-apa. Jadi itu sama prinsipku, sama Wardi itu hampir sama. Mau di tempat angker kek, mau di kuburan kek, mau di masjid kek, selalu ada makhluk sebetulnya. Tetapi selama kita yang meninggali atau mendiami tempat itu memang niatnya baik, semua akan terbawa dari apa yang kita niatkan sebetulnya gitu. Jadi nggak ada gimana ya, ada rasa takut dan lain sebagainya, karena ya buat aku, kami kan sama-sama tinggal dan kami sama-sama apa namanya? Ntar dulu, ini masih muter. Kita tuh sama-sama hidup di jalur kita masing-masing, di posisi kita masing-masing, sehingga ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan memang, tapi sekali lagi ya itu kan pada dasarnya satu yang nggak bisa dibuka juga terlalu jauh, tapi kita memang mau nggak mau kita berdampingan dengan mereka. Nah, aku mau nanya lagi, Wardi pernah dapat gaman, jimat dan lain sebagainya nggak? Kalau aku orangnya kan nggak hobi guys ya dengan barang-barang kayak gitu. Jadi nggak tahu aku tuh ya. Jadi yang suka dalam keluarga kami cuma bapak, mama sampai aku ke Wardi itu nggak ada yang suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan itu. Keris dan lain sebagainya kami nggak suka. Nggak suka. Cuma kadang kalau ngelihat seneng, maksudnya kadang kan sana di sini ada gitu kan. Aku memang nggak hobi di situnya, nggak terlalu hobi Jangan sih. tutupin lampunya takutnya. Nah, jadi aku bisa ngeliat kalau sudah mati. Jadi kalau misalnya ngelihat benda kayak gitu bisa narik juga nggak? Kalau narik tinggal porsinya kita. Tinggal kadang kan ada barang yang warna hijau, warna merah. Terus terang kalau untuk warna merah sudah aku hindari. Pasti penjaluannya angel guys. Kayak aku juga nggak hobi ning kono, tadi ya. Penjaluannya ini maksudnya bi? Ya kadang namanya barang ataupun gama kadang dikala kita ambil, ibaratnya lawang wedok lah bahasanya. Itu kan, kalau mau dinikahin harus pakai mahar. nah bahasanya kan ditembung dhisik karo wong tuwane pripun ngene padha ya kaya gama yang ngono. Oh, jadi kamu lebih sama kayak aku juga ya. Jadi kayak mandang warna dari cahaya itu sendiri. Jadi kalau yang netral itu warnanya biru. Biru hijau masih bagus. Biru hijau masih bagus. Kalau merah sudah bukan bahaya, bukan berarti kita nggak bisa, tapi kayaknya lebih baik kalau emang kita nggak ini.
hindarin aja. Kalau merah hawanya nanti kita panas. Oke, Kalau gitu. merah. Nah, banyak yang nanya-nanya soal pendamping-pendampingku, saudara-saudaraku yang berdampingan dengan aku. Menurut kamu, mereka tuh baik semua atau tidak? Insya Allah baik semua. Namanya semua pendamping itu pasti baik semuanya. Tergantung kita juga sih. Tinggal kita ngelolahnya guys. Manusia itu baik, tapi tinggal pola pikirnya yang agak buruk asli nih. Aku mau nanya soal genderuwo. Pernah lihat genderuwo? Pernah? Apakah semua genderuwo punya batu merah di jidatnya? Nggak semuanya. Nggak semuanya. Nggak Jadi semuanya. ada yang berkali-kali orang bilang merah delima tuh datangnya dari genderuwo. Jadi kalau mau masang susuk merah delima mahal karena harus berantem sama genderuwonya dulu. Itu sebetulnya hanya modus para dukun. Jadi hati-hati. Merah delima yang mereka dapatkan itu bukan dari genderuwo yang dimasukin ke susuk, tapi itu batu tertentu yang sudah mereka persiapkan, kemudian mereka isi, mereka sebut sebagai batu merah delima. Jadi kalau menurutku jadi ya, genderuwo tidak selalu batunya warna merah kok, ya kan? Jadi memang ada beberapa genderuwo yang punya batu di kepalanya, tapi tidak selalu warnanya merah. Gitu. Nah, ngobrolin soal apa? Pelet, guna-guna, santet dan sebagainya. Di segi kamu ada nggak pembelajaran soal itu? Pemanis intinya. Oh itu pemanis. Itu ada. Ada. Tapi apakah dipakai atau memang hanya untuk sebagai bahan evaluasi? Maksudnya kalau bisa kita kena santet atau apa gitu? Ya intinya semua di organisasi itu tujuannya untuk kita baik. Yang pertama ya, namanya kalau kita dalam ibaratnya untuk bla 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 pengajian dan sebagainya, ya intinya untuk kita sendiri sih intinya. Cuma kadang kan ada yang melenceng sedikit, itu kan tinggal dianya masing-masing oknumnya. Gitu loh. Jadi kayak ya pernah nggak kamu megang orang kena santet? Kalau kena santet, Kamu bisa ngobatin kan sedikit banyaknya? Bukan ngobatin sih, membantu berdoa, doain. Pernah kena santet? kalau santet sih belum. Kalau misalnya rumahnya diapain orang? Nah, kalau itu memang sering. Sering. Karena kalian tuh satu organisasi saling bantu ya. Misalnya gini teman-teman, aku tuh pernah ya, ibarat kata aku ngerasa rumahku tuh nggak bagus, kondisi rumahku nggak bagus, keadaanku nggak bagus, jadi aku nyuruh adikku tuh ngumpul sama teman-temannya buat ini. Jadi mereka tuh saling pagar, mereka tuh saling bantu membantu. Jadi si A punya masalah bareng-bareng, masalah gaib kayak masalah keuangan kayak, mereka kompak terus. Dan kalau soal dari hal gaib sih mereka juga bantu ngerjain sebetulnya. Kayak datang ke rumahnya ngaji semua yasinan. Yo nggak ada sajen-sajenan kok guys, memang pure cuman ngaji, terus ada kue-kue dari kita yang masak buat teman-teman dia yang datang. Jadi aku pernah ngundang mereka untuk istilah kata tuh bersihin rumah gitu loh, untuk ngecek yang di rumah tuh ada apa aja, ada yang nggak enak atau tidak. Dan ya itu sebetulnya buat ya, karena mereka membersihkan tidak meninggalkan jin. Jadi aku tahu ketika mereka membersihkan terus ninggalin jin pun maghrib, kalau saya nggak cocok, dan mereka tidak melakukan itu. Mereka pure dengan ngaji, dengan sasilan, kemudian mereka energi mereka disatukan, kemudian mereka tuh berputar untuk membersihkan yang ada di rumah itu. Jadi itu selalu dilakukan sesama anggota. Ya. Jadi yang kamu bantu itu selalu anggota atau ada juga orang lain? Orang lain juga, kadang masyarakat. Dikala kita diminta tolong, ya sapa wong sing gak gelem lek jenenge dijaluki tulung ya. Oh mesti jadi itu. maksudnya organisasimu gelem juga dijalin? Ya intinya begini, khususnya di organisasi KS itu ya. Intinya deketin, ilmu KS untuk IKS, dan dikala masyarakat membutuhkan kita akan berjalan di masyarakat. Gitu loh. Jadi tidak selalu hanya anggota IKSPI Kerang Sakti toh. Siapapun. Gitu loh. Oke, jadi ada kayak semacam apa ya, feedback baik ke masyarakat juga ketika Mas Wardi saya mau butuh bantuan. Anakku misalnya ngene, teman-teman anggota IKSPI Kerang Sakti semuanya datang dong misalnya. Saya siapkan makanan untuk dengan doa gitu-gitu doang. Oh. Ngalamin berantem dengan makhluk gaib pernah nggak, Di? Kalau berantem gimana ya, sebenarnya kalau berantem sih enggak, cuman kadang penolakan. Karena kalau kita belajar batin itu kan kadang kan apa ya bahasanya, kalau orang awam kesurupan lah bahasanya ya. Kadang kan orang kesurupan itu kan ditambani. Kadang kan enak sih ditambani itu menolak. Ojo ndisik. Nah cuman seperti itu aja sih aslinya. Kalau berantem sih enggak. Bahasanya lah wong gelut ki goro otot-ototan tok tapi enggak gebuk-gebukan. Oh gitu. Jadi kalau berantem dengan makhluk gaib itu sebetulnya tidak.
Nggak pernah ngalamin itu? Belum, Atau belum. hanya energimu saja? Intinya cuman pas perlawanan saja, nggak gelut, nggak, cuman ibaratnya dhewe tokne kan wong kesurupan gue mau, Heeh. dia urung gelem. Engko dhisik aku engko pengen engko metune. Sedangkan posisi yang di badannya ini sudah capek gitu loh. Makanya Yang kesurupannya udah capek orangnya. Nah, harus kita keluarkan itu tadi. Nah, intinya Jadi itu ngono kuwi. pemberontakannya cuma di situ-situ Nah. doang. Jadi kalau kamu tuh kayak berantem dengan makhluk yang misalnya kamu datang ke sebuah tempat tiba-tiba makhluk itu nantang gitu, pernah nggak? Tahu nantang ngajak berantem? Belum Cuman pernah. kadang ya ada lah, dulu pernah pas datang des mau nyembuhin orang tiba-tiba dia udah depan petentang-petenteng. Oh ya, sama kayak aku berarti. Jadi Seperti kayak itu. yang mau disembuhin ini ternyata jin yang di badan orang yang mau disembuhin itu udah nyegat kita duluan. Mereka nggak suka kalau kita kan bantu nyembuhin. Ada yang kayak gitu-gitu, petentang-petenteng. Namanya jin itu memang sombong ya, Di. Jin itu sombong sifatnya. Bangsa jin itu angkuh. Mereka tuh ngerasa paling hebat. Nah, pengalaman terburuk dari Wardi selama mengenal dunia gaib, maksudnya apa? Kamu pernah paling ekstrim? Apa kamu tuh maaf lagi ngerogoh sukmo kah? Atau kamu tuh lagi ngobatin orang tapi mental ke kamu sendiri dan kamu juga pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Kalau ngobatin selama ini alhamdulillah belum pernah ya. Belum pernah, amin. pernah. Mudah-mudahan jangan sampai. Terus? Tapi kalau mencoba hal-hal yang di luar nalar pernah mencobanya. Saking penasaran mungkin. Saking penasaran sebenarnya ya itu tadilah. Kalau bisa kita tuh belajar minimal harus lengkap. Apalagi kalau di tempatku papat kali mau pancar itu harus ada ya. Kadang kan namanya kita itu kan individu kadang kan. Iya. Kadang kita nggak tahu kesibukan orang, hanya kita aja berapa orang kita mencoba buka lah ceritanya itu. Hampir kita lolos ceritanya, tapi alhamdulillah dengan kita sarsilan kembali lagi. Oh gitu. Jadi pernah maksudnya kamu ngelakuin kesalahan. Bukan kesalahan sih aslinya apa ya? Pada dasarnya kita terlalu memaksa Ya, intinya. makanya teman-teman, kalian boleh punya kemampuan, kalian boleh punya ya indigo dan lain sebagainya, tapi jangan pakai emosi sebetulnya. Makanya aku kalau ngajarin Mas Taufik itu ketika Mas Taufik tak ajak untuk ngobatin orang atau doain orang, selalu aku bilang le emosinya, le emosi. Dah itu terlalu emosi kita narik sesuatu dari tubuh orang itu juga nggak bagus sebetulnya. Jadi titik-titik di mana ketika kamu mengobati orang itu kepiye bisa kamu tahu. Oh ini di sini sakit apa? Gitu. Ada yang ngasih tahu kamu atau emang kamu menganalisa sendiri? Enggak sih gimana ya? Tahu-tahu bisa sendiri gitu? Intinya penjabarannya agak privasi ya karena Nggak itu bisa kan disampaikan. Terus? pada dasarnya intinya gini. Kalau tujuan kita baik datang ke rumah itu dengan lillahi ta'ala, bahkan kadang kita belum datang, belum masuk aja kadang orang itu sudah sembuh. Kadang. Ya aku sering tuh ngalamin kayak gitu. Nah, cuman kadang ada yang terbawa dari batin, pengen masuk ke batin itu des. Oh ternyata penyakitnya di sini. Habis itu kita pegang des, kita obatin sembuh. Oh gitu. Jadi ada pendekatan, ada apa signifikan kamu deketin pelan-pelan, kamu cari tahu. Ya, intinya kembali lagi dengan satu kata. Jikalau orang itu benar-benar dari lahir batin dia minta pertolongan kepada saya, orang itu harus benar. Makanya setiap dalam pengobatan, khususnya di organisasi Kespekar Sakti, ditanya dulu. Ibaratnya mohon maaf yang sakit istrinya. Beliau itu kan haknya suami. Betul. Dikala suami tidak mengizinkan, ora usah cekel bojoku, ya kita tidak Nggak akan bisa. Oke, Tapi jadi- dikala meridokan, monggo silahkan. Dengan lahir batin kulo, monggo kulo pasrahne, monggo dimarekne. Oh, Yo gitu. baru kita siap. Jadi harus ada hal yang memang harus ditembus itu. Nah, setahu banyak orang itu jin itu kan menyeramkan, mengerikan. Dari yang Wardi pernah tahu ada yang lucu nggak jin itu? Apa ya? Cantik banget, ganteng banget atau lucu? Jadi buat tambah wawasan buat kita semua ya guys. Banyak sih, namanya jin tuh ada loh yang bikin kocak juga ada. Ada yang lucu. Apa? Itu jin apa namanya? Kadang kan bahasanya tuh dikala kita tembung Lucu. lucu, kadang kan penjaluannya lucu. Ada, aku pernah ngobatin orang tuh gini. Apa? Serem banget penyakitnya tuh serem banget. Kayak kanker melentung. Giliran kita ajak komunikasi, jinnya itu lucu. Ada pernah namanya kayak gitu nggak? Ya bodoh aja. Jadi pernah aku juga. Jadi kalau menurutku pribadi ya jin itu tidak semuanya galak, tidak semuanya seram. Ada yang lucu. Jadi kau pernah nemuin yang lucu? Pernah. Piye? Sampai gue juga kalau aku. Yo sebenarnya nggak gue, cuman aneh wae ngono loh. Apa kuwi jin apa piye? Bocah cilik sing ngerengek-ngerengek njaluk iki lah njaluk kuwi, kadang njaluk tukokne beda-bedahan astaga. Oh, jadi minta macam-macam gitu. Heeh. Kalau kamu pergi kamu beliin ini beliin itu gitu. Ya cuman kan kalau saya pribadi nggak pernah saya ibaratnya dia minta bla nggak akan paling saya kirim dengan Al-Fatihah sudah. Sama kayak aku. Jadi kayak istilah kata tuh penggambaran saja. Kita anggap saja Al-Fatihah tadi sebenarnya sepeda. Kita minta sama Allah, ya Allah, rubah Al-Fatihah saya tadi
atas jinmu jadi sepeda untuk hadiah si anak supaya anak itu mau diatur, supaya anak itu nggak nakal. Istilah kata begitu. Jadi kami hampir sama. Sama ini lagi deh, apa namanya? Bisa nggak sih jin itu suka sama manusia? Bisa. Tuh. Banyak. Karena kan kembali lagi dengan organ kita. Kalau Tapi pas ibaratnya jin deketin mic-nya. jin itu suka dengan kita ya hal yang mutlak loh. Kenapa harus kita salahkan wong dia seneng? Tapi kan kadang-kadang ini ada yang memang sengaja disukai cuman untuk modus doang. Pokoknya ini jin iki sebetulnya jin itu tugas awal mereka adalah memang untuk menggoda kita. Jadi hati-hati. Mau kamu jelek, mau kamu ganteng, kamu cantik, jelek, bisa jadi kamu disukai jin. Tapi sebetulnya itu memang ada ya dia. Ada. Nah, aku mau nanya lagi nih, nambahin wawasan ya teman-teman. Mas Tulus kan sudah bahas jauh-jauh banget. Nah, ini ngobrolin tentang korin, soal korin. Mas Wardi pernah nemu korin orang yang maaf meninggal dunianya nggak wajar nggak? Kalau meninggalnya nggak wajar belum. Tapi atau nemu korin orang yang, jadi gini, kalau aku tuh nggak ada arwah penasaran tuh buat aku ya korin tadi itu yang sengaja menghasut kita. Intinya orang meninggal tuh nggak ada yang sudah meninggal ya sudah sama Gusti Allah. Ketika ada yang menyamai dia di alam gaib itu sebetulnya korinnya saja. Nah, kalau misalnya kue melakukan tempat angker, delok korin atau delok jin yang lain sebagainya pernah nggak? Kalau korin yang keguguran aku pernah. Geleh nggak sih kalau yang keguguran gitu? Aku mau nanya ya, teman-teman banyak yang penasaran. Apakah yang kalian gugurkan itu akan tetap tumbuh atau tidak? Jujur wae nggak apa-apa. Kalau yang digugurkan itu akan tumbuh. Dia akan tumbuh dewasa dengan satu syarat. Dia nanti bakal minta. Bahasanya sampean punya anak, nanti anak sampean itu sampean sunatnya bahasa Indonesia ini apa sunat? Kita. Ya pokoknya sunat lah, disunatkan. Anak itu nanti mohon maaf yang digugur itu tadi, dia bakal nagih dengan orang tuanya. Nah caranya gimana biar nggak dia minta disunat padahal dia kan di alam gaib. Caranya gampang. Sampean cari orang anak kecil yang sama, sampean sunatkan, sampean belikan baju. Wis podo wae kuwi. Atau istilah kata anaknya atau adiknya atau kakaknya yang sudah kalian sunatkan tadi niatkan sama Allah. Ya Allah aku niat sunatnya pura bocah siji tapi tah loro karo niate Gusti. Nah kayak gitu dong. Berarti benar ya. Jadi korin itu meskipun sudah meninggal posisinya mereka akan tumbuh dan darah dengan berbentuk daging yang sering aku lihat tuh pernah kamu lihat gak? Jadi kan bayi-bayi keguguran itu kan kayak bayi nggak jadi kan. Jadi kayak daging yang kerembu hidup kayak gitu. Kamu pernah ngeliat itu? Geli nggak deh? Aku kalau ingat itu merinding. Ya ngopo deh keri. Geli. Karena mereka tuh kayak daging yang hidup guys, mbek gitu loh. Kayak ada nyawanya. Nah, kalau menurut Wardi menggugurkan kandungan itu bagus nggak? Ya kalau di faktor nggak sengaja ya. Memang untuk kesehatan. Allahu alam. Tapi kalau memang faktor sengaja ya sayang banget guys. Karena mereka tetap hidup ya deh ya. Karena pada dasarnya anak tidak berdosa loh. Betul, anak-anak gak berdosa. Nah ini pemahaman-pemahaman yang pernah Mas Tulus angkat di vlog sebelumnya. Mas Tulus tanyakan ke Mas Wardi karena kan beliau juga praktisi. Beliau juga punya kemampuan yang sedikit banyaknya hampir sama dengan kita. Jadi beberapa hal yang memang Mas Wardi rasain itu ya mungkin bisa Mas Tulus rasain juga. Dan Mas Tulus pertanyakan ke Mas Wardi supaya Mas Wardi juga tahu, oh ternyata jin ini begini, ternyata jin itu begitu. Aku mau nanya sama kamu. Aku sering ketemu sosok yang sama bentuknya. Kayak maaf, Bunda Ratu Lot Kidul tuh jumlahnya ada ribuan ya, bener gak? Ya. Terus maaf, Ki Semar itu jumlahnya ada ribuan. Jin-jin yang mengkamuflase diri mereka sebagai aku ki wong hebat, Wali Songo, ya, Sunan Kalijogo, yang Jogo Tingkir segala macam. Itu tuh banyak sekali jumlah-jumlahnya yang mengaku sebagai mereka. Nah, menurut Wardi pemahaman itu betul atau tidak? Ya apa ya, dalam dunia praktisi pasti banyak ya hal seperti itu. Kadang aja ada hal yang gaib wujudnya seperti kita, padahal itu bukan kita. Kadang seperti itu sih. Intinya kalau dijabarin secara detailnya agak sulit sih guys jabarin ini. Intinya pada dasarnya hal yang harus hati-hati. Jadi di alam gaib itu tuh kayak halusinasi ya deh ya. Jadi kita terus pinter bener. Walaupun kita lihat rumah sebetulnya bukan rumah. Kita lihat itu pintu bisa dibuka, padahal nggak bisa dibuka. Hati-hati. Jadi ngakunya Nyi Ratu Kidul, misalnya Bunda Ratu Lot Kidul, tapi padahal mah bukan. Ngakunya Blorong dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh akan mau terlihat sebagai sosok-sosok yang hebat, yang justru kadang-kadang dukun yang bisa ngobatin orang, katanya dia pun diikutnya dari Ratu Lot Kidul, itu belum tentu tuh ratu yang betul yang ngikutin dia gitu loh. Banyak yang ngaku sebagai anaknya Bunda Ratu Lot Kidul dan lain sebagainya. Banyak yang seperti itu. Jadi ini
Ini hal yang nyata loh yang tak tanyakan ke Wadin itu pertama kali ya Di. Aku ngobrolin sama dia soal kayak gini. Secara pribadi ngobrol secara gimana gak pernah. Dan ini baru tak angkat hari ini. Baru aku ngobrol sama kalian, sama kita sama-sama belajar untuk saling tahu satu sama lain. Kurang lebih begitu. Oke lah ya, cukup ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi supaya lebih dipahami, lebih dimengerti, biar bisa tahu satu sama lain. Nah, kurang lebih hanya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Kayaknya Mas Wadi harus siap-siap buat pulang. Sudah jam 3. Jadi beliau harus packing dulu buat prepare pulang hari ini ke Lampung. Doakan semoga semua selamat sampai tujuan tanpa halangan apapun karena pulangnya nggak ribet ya. Dan terima kasih banyak info-infonya Mas Wardi, saling cerita kita hari ini sama-sama belajar. Mudah-mudahan saling bermanfaat. Intinya kita punya kemampuan untuk kita manfaatkan satu sama lain. Oke, orang baik terima kasih banyak. Jangan lupa di like, subscribe dan juga komen. Jangan lupa juga buat kalian yang punya pertanyaan bisa langsung DM di bigterus_pp2 ataupun bisa di Instagramnya Mas Wardi juga kalau buat teman Mas Wardi. Wardi_101. Wardi_101. Bukan pakai i tapi pakai y ya. Pakai y. WARDY. Underscore 101. Oke, terima kasih banyak orang baik. Mohon maaf ya, kita sama-sama belajar. Kita nggak ada saling mempelajari, nggak tahu kita sok-sokan. Intinya kita sama-sama cari pengetahuan, dan pengetahuan yang disampaikan beberapa hal tadi ya semoga bisa jadi bahan wawasan buat kita semua. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, thank you.